Hai teman-teman, kenalin aku Andika. Aku karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta dan kebetulan juga aku punya side hustle sebagai content creator. Di channel ini mungkin aku akan lebih banyak sharing tentang perjalananku sebagai content creator. Mungkin teman-teman juga ada yang pengen jadi content creator juga. Semoga videoku ini juga bisa menginspirasi teman-teman. Awal perjalananku sebagai content creator itu dimulai di tahun 2022 awal. Jadi memang aku juga masih pemula dan masih harus banyak belajar juga. Sebenarnya aku tuh bukan orang yang suka ngomong dan juga pemalu, apalagi kalau harus di depan kamera. Awal-awal tuh bener-bener canggung banget dan bingung mau ngomong apa. Setiap hari tuh bener-bener harus belajar bikin konten, belajar ngomong, belajar editing juga. Pokoknya belajar berbagai hal tentang konten. Aku konten tuh cuma di ruangan kosan yang ukurannya sekitar 6 kali 3 meter. Di kosan kecil itulah awal mula aku memberanikan diri nih jadi content creator. Untuk tempat yang saat ini aku udah pindah di kosan baru ya. Udah ada sedikit ruangan lah buat konten. Masih full time jadi karyawan dan juga ngonten itu bener-bener gak gampang. Harus bener-bener bisa memanage waktu. Selain itu harus jaga kesehatan, merelakan waktu untuk bersenang-senang, dan harus tetap fokus dengan apa yang sedang dikerjakan sekarang. Bersyukur banget karena aku bisa ngejalanin keduanya. Nah, ini salah satu kegiatan yang lagi aku jalanin sebagai content creator. Selain bikin konten untuk mempromosikan produk-produk seller, aku juga usahakan untuk konsisten live setiap hari. Untuk live sendiri biasanya aku malam setelah pulang kantor. Nah, untuk video konten sendiri biasanya aku kerjakan setelah selesai live atau pas libur kerja. Aku bener-bener manfaatin waktu dan bikin video sebanyak-banyaknya. Jadi pas lagi ngantor, aku udah punya stok video yang tinggal upload aja. Aku bener-bener ngerasain tuh perjuangannya berat banget jadi content creator. Karena harus bikin video sendiri, ngedit videonya sendiri, beres-beres habis bikin konten sendiri. Pokoknya semuanya tuh dilakuin sendiri. Gak kerasa udah 1 tahun juga aku ngejalanin side hustleku sebagai content creator. Oh iya, aku tuh jadi content creator di salah satu aplikasi yang sekarang lagi booming banget. Pasti teman-teman udah pada tahu lah ya aplikasinya apa. Di aplikasi itu memang followerku belum terlalu banyak, baru 24k. Tapi itu aku dapatkan dengan penuh perjuangan. Aku bener-bener ngebangun akunku dari followernya 0 sampai dengan saat ini. Kalau teman-teman mau tipsnya, jangan lupa komen ya. Nanti aku buatkan video sharing selanjutnya. Sebenarnya aku juga gak nyangka loh bisa sejauh ini. Walaupun aku juga masih pemula ya guys. Pas ngejalaninnya tuh berat banget. Dan sering banget pengen nyerah aja. Tapi pas flashback lagi, perjuangan bagi waktu sama kerjaan, perjuangan bikin konten, sampai akhirnya dipercaya brand untuk bisa mempromosikan produk mereka. Dulu awal-awal aku juga modal sendiri, beli sampel produk sendiri, dan pakai HP kentang juga. Awal-awal konten aku juga masih bingung harus ngapain, harus bikin konten gimana, konten apa yang disukai orang, terus takut juga nanti dihujat sama netizen. Pokoknya banyak banget hal-hal yang aku pikirin pas awal-awal ngonten. Banyak ketakutan dan juga kegelisahan. Tapi ya bismillah aja. Karena kalau nggak mulai, nggak akan sampai di tujuan juga. Selain modal niat yang kuat, harus modal juga untuk alat-alat ngonten. Teman-teman bisa banget ngonten dengan peralatan yang kalian punya dulu. Aku dulu ngonten pakai HP yang udah lama banget. HP Samsung C7, itu aku beli di tahun 2017-an. Dan awal aku ngonten tuh 2021. HP-nya bener-bener HP yang udah 4 tahunan gitu guys. Dan juga satu lagi HP Xiaomi. Nah, handphone yang satu lagi ini aku khususkan untuk live. Oh ya, ini tuh aku lagi persiapan mau bikin video. Ya begini ribetnya, harus setting tempat, setting lighting juga. Dan kalau ternyata cahayanya kurang bagus, biasanya aku pindah lagi. Sebenarnya sampai sekarang pun aku tuh gak percaya kalau aku bisa ngelewatin ini semua. Karena sebenarnya aku tuh pemalu. Apalagi kalau harus ngomong di depan kamera. Tapi dengan niat, keberanian, dan juga konsistensi, akhirnya bisa sampai juga di posisi ini. Nah, setelah keriwahan setting tempat, abis bikin konten, harus beres-beres dulu. Setelah itu, proses editing video. Jadi satu video, satu produk, itu bisa melalui proses yang cukup panjang. Jadi gimana nih teman-teman? Masih mau jadi content creator? Untuk video pertamaku ini, sampai di sini dulu ya ceritanya. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman suka sama kontenku, jangan lupa like, comment, and share ya. Thanks for watching dan tunggu video selanjutnya ya.